Halo, salam informatika. Kembali kita ketemu lagi pada seri tutorial pemrograman menggunakan C++. Kali ini kita akan melanjutkan materi pencabangan, di mana sebelumnya terdapat 3 buah video tutorial pencabangan 1 jalur, 2 jalur, dan banyak jalur menggunakan fungsi if. Nah, untuk kali ini kita akan membuat pencabangan banyak jalur dengan alternatif lain selain if, yaitu menggunakan perintah switch case. Perintah switch case adalah alternatif lain dari pernyataan if, else, else. Persoalan seleksi dengan banyak alternatif dapat ditangani dengan menggunakan pernyataan switch. Kita akan mempraktekkan nanti untuk beberapa kasus. Nah, struktur switch case sendiri adalah switch, kemudian ekspresi, case X, case pertama, ya, titik 2, kemudian blok kode yang dijalankan apabila ekspresi benar di sini. Kondisi pada case-nya bernilai benar. Kemudian untuk mengakhiri sebuah blok diberikan perintah break. Nah, apabila case-nya tidak cocok, maka akan dilanjutkan pada pengujian kedua dengan case Y. Nah, apabila benar, maka blok di bagian inilah yang akan dijalankan. Blok kode di dalam case Y. Kemudian untuk mengakhiri atau selesai, perintahnya break. Nah, pada struktur switch case itu ada pernyataan default. Default itu adalah pernyataan apabila case yang diuji atau yang diinput nanti oleh pengguna tidak ada di dalam pilihan yang disediakan, sehingga akan menjalankan blok kode yang terletak pada bagian default. Nah, penjelasan secara singkat pada switch case, ekspresi pada pernyataan switch akan dievaluasi 1 kali dan akan dicocokkan pada masing-masing case. Apabila cocok, blok kode pada case tersebut akan dijalankan. Pernyataan break pada masing-masing blok akan menyebabkan keluar dari blok kode. Sedangkan pernyataan default bersifat opsional. Blok kode ini akan dijalankan apabila tidak ada case yang sesuai dengan ekspresi yang dievaluasi. Nah, kita akan masuk ke contoh kasus ya. Misalnya kita akan membuat program kalkulator sederhana untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, materi ini relate sekali terkait dengan penerapan operator, di mana sudah ada tutorial yang kita berikan tentang operator aritmatika. Nah, ini studi kasusnya, jadi silahkan disiapkan dev C++ untuk menuliskan 7 baris pertama ya. Nah, dari kasus yang akan kita angkat, permasalahan tentang membuat program kalkulator, kita urai dalam 4 langkah seperti biasanya. Yang pertama, identifikasi masalah. Program ini akan melakukan perhitungan dengan cara menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi antara bilangan 1 dan bilangan 2. Inputnya nanti adalah bilangan 1, bilangan 2, dan tanda. Tanda di sini adalah tanda plus, minus, kali, dan bagi. Outputnya adalah hasil. Nah, kalau kita gambarkan dalam desain flowchart, sederhana seperti itu ya. Jadi, yang pertama setelah dimulai adalah read, membaca variabel untuk menyimpan bilangan
1 dan bilangan 2 serta tanda. Kemudian akan dievaluasi melalui sebuah keputusan, simbol belah ketupat ya. Di situ tanda sama dengan plus. Jika tanda sama dengan plus, kalau iya, maka nanti ada hasil sama dengan X plus Y. Nah, kalau tandanya bukan plus, maka dicek kembali apakah tanda sama dengan minus atau kurang. Kalau iya, maka hasil sama dengan X min Y. Kalau bukan minus juga, maka diuji lagi apakah tanda sama dengan kali. Kalau iya, hasil sama dengan X kali Y. Kalau tidak, maka X dibagi Y. Nah, seperti itu semua langsung selesai. Ya, ada print hasil untuk menampilkan, kemudian selesai. Nah, kalau dari desain pseudocode, yang pertama adalah judul programnya, program kalkulator. Variabelnya nanti kita gunakan float untuk menampung pecahan, karena ada proses pembagian yang hasilnya adalah pecahan nanti. Maka kita buat float X dan Y. Kemudian char tanda. Kemudian desainnya input X, Y, tanda. Kemudian switch tanda. Nah, yang mau dievaluasi tanda, kemudian case. Case-nya apa? Plus. Kalau plus, hasil sama dengan X plus Y. Jika case minus, hasil sama dengan X min Y. Jika case-nya kali, hasil sama dengan X kali Y. Jika case-nya bagi, hasil sama dengan X dibagi Y. Kemudian terakhir print hasil. Nah, sudah kita masuk ke tahap ketiga, yaitu coding. Nah, untuk coding, setelah kita buat 7 baris pertama, kita akan membuat variabel-variabelnya. Tadi kita gunakan float ya. Floatnya X, Y, hasil. Hasil juga kita buat dalam bentuk float. Kemudian char tanda. Tidak perlu diberikan nilai ya. Tidak perlu diberikan nilai. Kemudian cout. Nah, ini kita minta untuk input bilangan pertama. Input angka ya. Angka pertama. Misalnya begitu. Kita tutup saja. Cin X. Kemudian cout. Input angka kedua. Kita sejajarkan. Cin Y. Oke, kemudian kita minta input untuk tanda ya. Tanda cout input tanda. Nah, tandanya bisa tambah, kurang, kali. Sebenarnya kita bisa menambah tanda-tanda yang lain ya. Tapi untuk sementara 4 supaya lebih mudah dipahami. Oke, ini juga kita cin. Ini tanda. Oke. Nah, sekarang variabel-variabel input sudah, maka sekarang pengujiannya. Switch tanda. Variabel tanda ini ya yang akan kita uji. Apakah plus, apakah minus, apakah kali, apakah bagi. Ini kita tarik case. Ingat, karakter dipetik 1. Jika plus, titik 2, diberi titik 2 ya. Hasil sama dengan
X ditambah Y. Nah, langsung kita break. Artinya nanti kalau user menekan tanda plus, perintah ini yang dikerjakan. Nah, kemudian case selanjutnya, case minus titik 2 hasil sama dengan X min Y. Break lagi. Enter. Case kali ya, kali hasil X kali Y. Break lagi. Kemudian case bagi hasil sama dengan X bagi Y. Break lagi. Nah, sekarang ini yang default. Oke. Cout. Salah pilih tanda. Nah, seperti ini boleh ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir tinggal kita cetak hasilnya. Cout hasil sama dengan atau titik 2 hasil. Nah, seperti inilah codingnya. Sederhana bukan? Sepertinya lebih sederhana dibanding menggunakan if ya. Karena perintahnya, sintaknya simpel sekali. Kita simpan terlebih dahulu. Kita simpan di sini saja, cpp switch case. Kemudian kita uji hasilnya, compile and run F11. Nah, sudah jalan ya. Misalnya angkanya 7, enter. Angka kedua 3. Nah, kita akan kali, enter. Nah, hasil titik 2, 21. Kita uji untuk pembagian misalnya 7 angka pertamanya, enter, 3 angka kedua. Kemudian di enter, bagi. Ya, 2,333. Nah, inilah hasil dari operasi matematika menggunakan pencabangan dengan perintah switch case. Semoga bisa dipahami dan dikuasai dengan baik sebagai alternatif penggunaan pencabangan selain menggunakan if. Kita jumpa lagi pada tutorial selanjutnya. Salam informatika.